Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengajian kitab Syarah Qatrun Nada, ditulis oleh Abi Muhammad Abdillah Jamaluddin bin Hisham yang dikenal Ibnu Hisham Al-Ansori, meninggal pada tahun 761 Hijriah. Teks kitab ini saya tampilkan di layar video agar Anda juga bisa ikut ngaji, ikut nyemak. Kitabnya memang cukup tebal, 400 halaman lebih. Jadi yang lagi belajar ilmu nahwu tingkat dasar jangan ikut ya. Pengajian ini berlangsung di Pondok Pesantren Al-Miskah yang diasuh oleh Kiai Haji Hanif Faisal. Kemudian yang terlibat di dalam pembuatan video ini sebagai muallim atau guru yang mengajar Pak Dia, dan koriknya santri yang membaca, maksudnya Jabuk Idris. Video ini berisi santri membaca kitab di depan gurunya. Kemudian sang guru menyimak, mengoreksi, menerangkan, dan lain-lain. Kalau kamu pengen ikut ngaji silahkan, monggo. Kalau tidak punya kitabnya, silahkan download di link yang kami sertakan di bawah ini. Gurunya ini adalah lulusan Pondok Pesantren Sarang yang kemudian meneruskan di Libanon, sedangkan Jabuk Idris, santri yang membaca kitab di sini, dia mondok di Pondok Al-Miskah sudah 3 tahun. Sejak tamat SD langsung mondok di sini. Pernah di Sarang sebentar karena tidak kerasan balik ke Al-Miskat lagi. Usianya kira-kira 16 tahun. Kelebihan Pondok Al-Miskat, satu, kiai dan ustadznya masih muda, jadi semangat sekali. Dua, santri dibina langsung oleh guru dan kiainya satu persatu. Jadi kemampuan setiap santri jelas dapat diketahui. Yang ketiga, kelebihan di pondok ini gratis tis. Tapi kalau kamu mau sedekah atau infak sebagai amal jariahmu untuk membantu pondok ini, monggo. Namanya saja sedekah. Mosok kami mau melarang. Karena masih baru dan dalam perkembangan, maka santrinya masih sedikit. Karena santrinya sedikit, santri ini jadi kopen. Bener-bener diopeni, ngungkuli anak dewi. Itu saja pengantar dari saya. Selamat ikut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, bismillah. Al-faslu awal ini. Al-faslu taiki fasal al-awalu kang pertama. Al-kalimatu rupane bahas kalimat wa aqsamuha lan pira-pira pembagian kalimat. Al-wahidu taisim pertama iku at-ta'rifu na'rifi bil kalimati kelawan kalimat. At-ta'rif maknanya mendefinisikan. Terus Al-kalimatu tai kalimat iku qaulun qaul mufradun kang mufrad. nah, Syarah tutlaku diucapake apa al-kalimat. short maknanya nasul musannaf. Tutlaku diucapake apa al-kalimatu kalimat fil lughati dalam secara bahasa alal jumali ing atase pira-pira jumlah al mufidati kang awas faedah apa jumal. Kaqaulihi ta'ala ka itine ucap dawuhane Allah taala kepandewan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, Isyaratan kalla iling-iling innaha sak temene ayat setelahnya yaitu ha itu rujuk nang kalimah. Innaha temene ayat Rabbil ji'un la'alli a'malu salihan fima
fima tarok taraktu la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Jadi innaha hane dhamira marji'nya kepada rabbirji'un in la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Iku jenenge rujuke nang innaha iki mau. Nah, ha rupane ucapan jadi rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya. Iku dikatakan innaha kalimatun. Ya paham ya? Itu juga disebut dengan apa? Kalimat secara bahasa. Terus kalimatun. innaha sak temene ayat rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu iku kalimatun iku kalimat huwa kang utahi Allah iku qailuha kang ngendikane Huwa utawi sapa iki digoleki engko. Sampeyan delok ayate coba huwa nang kono rujuke nang ngene sapa? Pas jalan digoleki. Ayat qailuha kang ngucapake ikilah mau rabbirji'un nah. isyaratan krana ngisyarahi ila qaulihi maring dawuhane Allah kepanduan rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Nah, Rabbi do pangeran ingsun irji'u balekaken sinten panjenengan ni ingsun la'alli menawa-menawa ingsun iku a'malu agawe saka ingsun shalihan ing perkara kang saleh fima ing dalem perkara taraktu kang ninggal saka ingsun. Wa fil istilahi lan kalimat ing dalem istilah alal qauli nuduhake ing atase qaul al mufradi kang mufrad. Wal muradu ta sing dikarepake bil qauli kelawan qaul iku al lafdzu lafal adalu kang nuduhake apa lafal ala maknan ing atase makna karo julin ka dene lafal rajulin wa farasin lan lafal faras. Wal muradu ta sing dikarepake bil lafdzi kelawan lafal iku as-sautu swara al mustamilu kang mencakup apa saut ala ba'dil hurufi ing atase sebagiane pira-pira huruf. Sawaon iku padha uga dalla utawi duduhake apa ikilah mau saut ala maknan ing atase makna ka zaidin ka din lafal zaid am lam yadulla utawa orang duduhake apa ikilah mau saut ka daizin ka din lafal daizin. Jadi qaul di sini lah musannaf tidak mengambil seperti umumnya para nuhat yang mengatakan bahasanya kalimat adalah lafzun mufradun. Enggak seperti itu. Tapi beliau mengambil dengan menggunakan jinsun qarib, jenis yang lebih dekat, yaitu langsung menggunakan lafal apa? Qaulun. Ya, qaul maknanya berarti itu langsung lafal yang lahu maknan atau al-lafzu ad-dallu ala maknan. Seperti itu. Bedanya nek lafal belum tentu apa jenenge yadullu ala makna. Lafal lebih umum daripada apa jenenge qaul. Nah, di sini musannaf langsung memilih dengan menggunakan qaul. Karena apa? Karena qaulun itu jinsun qarib, jenis yang lebih dekat. Dalam sebuah ta'rif tentunya jinsun qarib itu muqaddamun ala ghairihi, lebih dahulukan daripada yang lain. Dibandingkan al-ajnas al-ba'idah. Jadi dalam ilmu mantak sangat belajar seperti itu. Ya. Terus Maqlu bi zaidin rupane waliane lafal zaidin. Nah, lafal bisa kadang lahu maknan, kadang laisa lahu maknan. Kadang yadullu 'alal makna, kadang la yadullu 'alal makna. Nek sing yadullu 'alal makna, lafal jenenge lafal musta'mal, ya. Atau lafal mawdu'. Main dalam mantek. Nek lafal sing laisa lahu maknan jenenge lafal sing muhmal, ya, seperti itu. Terus Waqat tabayyana lan teman-teman wis jelas apa anna kullu qaulin sak temene saben-saben qaul iku lafdzun lafal. Wala yan akisulun oras kewale apa ikilah anna kullu qaulin lafdzun. Nah, setiap qaul mesti lafal. Ya. Tapi setiap lafal belum tentu qaul karena setiap lafal kadang itulah yadullu 'alal makna. Sementara qaul harus yadullu 'alal makna, menunjukkan makna. Baik, terus ngono iku sama nek mulang kudu mbok jelasno. Karena harapan saya nanti materi itu matane tok. Tidak syarahnya. Nah, zaman ketika misalkan salat kok mulang kudu mbok jelasno aku kaul seperti ini. Kenapa memilih kaul? Terus ada gunanya. Terus Wal muradu sing dikarepake bil mufradi kelawan lafal mufrad iku ma lafal atau ma qaul la yadullu kang ora nduduhake apa juz'uhu bagiane ma ala juz'i maknahu ing atase bagian maknane ma. Wa dzalika utai mengkono-mengkono ikilah mau ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu
iku nahwu zaidin sepadang lafal zaid. Jadi sebenarnya sama dengan tahlil atau kajian dalam mantek kemarin. Jadi mufrad bukan kok mufrad itu madalla 'alal wahid, bukan. Jadi mufrad yang dimaksud di situ adalah ma la yadullu juz'uhu 'ala juz'il ma'na. Berarti nengkono perinciannya seperti dalam mantek kemarin. Ada kalanya memang lafal tersebut tidak punya juz. Jadi mufrad itu ada kalanya lafal yang memang tidak memiliki juz. Contohnya apa? Contohnya kok jenis hamzah. Hamzah istifham. Al-zaitu. Enggak punya juz. Ngomong hamzah tok satu tok. Tapi dia ya dulu alal makna. Maka dia masuk dalam kategori apa? Mufrad. Kategori mufrad. Mufrad maksudnya dia enggak punya juz, dia punya makna. Utawa lafal tersebut punya juz, tetapi setiap juznya la yadullu 'alal makna. Contoh kok lafal zaitun. Itu punya juz za, ya, dal. Tapi masing-masing daripada za, ya, dal itu tidak menunjukkan satu makna al-maksud, makna tertentu. Paham ya? Jadi seperti kemarin dalam mantek lah. Jadi seperti itu, lafal za, ya, dal. Za juznya daripada lafal zaitun. Ya juz daripada apa? Zaitun. Ya. Terus kemudian dal juga juz daripada zaitun. Dan itu la yadullu 'alal makna. Itu juga masuk kategori mufrad. Nah nanti pertanyaan seperti contoh lafal Abdullah. Misalnya Abdullah itu lahu juz. Ya dulu 'alal makna, tapi jika dibuat sebagai nama, juz masing-masing itu la yadullu 'alal makna. Ya kemarin ya, Abdullah, Abdurrahman dibuat nama. Abdun dia menunjukkan makna hamba. Allah menunjukkan makna zat al-wajibul wujud. Tapi ketika sudah dibuat nama, makna masing-masing ini hilang. Karena ketika saya misalkan coba panggilkan Abdullah, maka yang dimaksud bukan kok setiap hamba Allah, bukan, tapi yang dimaksud adalah seseorang yang bernama Abdullah. Berarti nek ngono lafal Abdullah mufrad. Paham ya? Ya. Jadi definisi mufrad beda. Contoh lafal Zaidani. Ada juz-juznya. Dia maknanya tasniyah. Tetapi walaupun sebetulnya dia tidak setiap juznya bagiannya tidak menunjukkan makna tertentu, maka lafal Zaidani disebut juga mufrad dari sisi makna ini. Maka Abdullah disebut satu kalimat. Paham ya? Abdullah disebut satu kalimat dilihat dari definisi kalimat seperti ini. Kalau Abdullah dijadikan nama, kalau kita mengikuti definisi mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Ya. Nah, seperti itu nanti ketika mengajar enggak perlu sama terus kemudian kok ngono enggak harus. Yang penting mufrad seperti ini. Contohnya sithik-sithik wae. Karena ketika nanti anak dikasih langsung banyak, ya tasyattatu dzihnu. Nanti apa namanya itu pemahamannya akan kacau. Ya nek ngono mufrad berarti mufrad iki bedane piye? Lah iki bingung. Kecuali sampean jelaskan satu persatu dengan urut. Makanya orang menjelaskan itu harus pandai. Mengajar itu harus pandai dengan menggunakan sistematis yang apa? Sistem yang bagus. Paham ya? Terus Wadzalika temkon ngono iki mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu iku nahwu zaidin sepadang lafal zaid. Fa inna ajza'ahu mongko sak temene pira-pira bagiane zaid wa hiya utai ajza' iku azzayu za wal ya ulan ya wad dalu lan dal. Idza ufridat ing dalem nalikane didhewekake apa ajza' mau iku la tadullu ora duduhake apa ajza' ala syai'in ing atase suci-suci mimma saking perkara ya dulu kang diduhake apa lafal zaid alaihi ing atase ma. Lafal zaid menunjukkan lafal zaid itu makna yang ditunjukkan itu adalah syakhsiyah, sosok seseorang yang diberi nama zaid. Za ya dal itu tidak menunjukkan bagian daripada syakhsiyah itu. Jadi za tidak berarti menunjukkan kepalanya, ya tidak berarti menunjukkan matanya, enggak. Za ya enggak punya mana-mana apa-apa. Itu namanya Terus Bi khilafi qaulika kalawan berbedane ucapane sira rupane ucapan ghulamu zaidin. nah, Fa inna kullan sak temene saben-saben suci min juz'aihi saking bagian lorone lafal ghulamu zaidin
wa huma utai juz'ain iku al-ghulam lafal ghulam wa zaidin lafal zaid iku dalun duduhake apa ikilah mau juz'aihi ala juz'i maknahu ing atase bagian maknane ikilah mau kullan min juz'aihi fahadha maqatai ikilah lafal ghulam zaidin iku yusamma diarani apa hadza diarani murakkaban ing lafal kang murakkab la mufradan ora kok mufrad. Jadi lafal ghulamu zaidin, ingat contohnya yang dipakai ghulamu zaidin, bukan Abdullah yang dijadikan nama. Ya, ghulamu zaidin budake Zaid. Berarti artinya ghulam punya makna sendiri budak, Zaid punya makna sendiri sebenarnya Zaid. Lafal ghulamu zaidin ketika digabung maknanya memang tersusun. Jadi ketika kamu ja'a ghulamu zaidin, maknanya ghulam dan Zaid. Paham ya, Ghulam dan Zaid. Ada dua sosok di situ. Ghulam menunjukkan sahsiah, sosok seseorang budak. Zaid menunjukkan sosok pemilik. Berarti ada dua makna yang ditunjukkan dari kata ghulamu Zaid. Maka itu disebut dengan murakkab. Terus Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira. nah, Ucape falima mongko krana apa lastarata ora nyaratake sapa sira fil kalimatin dalam kalimat ora nyaratake al wad'a ing wad'a kama istarata kaya oleh mensyaratake sapa man wong wala kang ucap sapa man al kalimatu ta kalimat iku lafdzun lafal wudhi'a kang di wad'ake apa lafal yang diletakake. wudhi'a kang diletakake apa lafal kala maknan ing atase makna limaknan maring makna mufradin kang mufrad. Oh iya, lagi ada pertanyaan. Padahal kebiasaan sama anak macam nahwu, mulai sangka Lumia, Amriti, Fatih, Teliti lagi keunikannya Ibnu Hisham itu di sini. Beliau berusaha untuk keluar dari dogma yang sudah ada dalam kajian ilmu nahwu. Jadi kenapa jenengan kok tidak mengatakan lafdun mufradun seperti itu yang yadullu al maknan gitu bil wada', kata bil wada' seperti dalam Julmiyah misalnya. Al-kalamu wal lafzul mufrad bil wada'. Kenapa enggak ada kata-kata wada' di dalam definisi tersebut? Kok ada iskalan seperti itu? Terus ini kadang tidak mesti ono wong iskalan enggak. Kadang meniki Mang Ibnu Hisham kayak dikit carane ulama ngarang kadang seperti itu. Kayak semacam pengen berdialog. Nah, kowe ngomong ngene jawabanku ini. Itu kayak gitu. Jadi tidak mesti ono wong takon tenan ora. Kadang itu hanya sekedar dia tata cara untuk mendeskripsikan keilmuan yang ingin dia sampaikan. Dengan tata-tata tanya jawab seperti itu. Terus Qultu ngucap sapa ingsun. Qultu jawab sapa ingsun. Qultu jawab sapa ingsun. Inna mahtaju ing pestine butuh sapa mangkola al kalimatu lafdzun wudhi ali maknan mufradin ila dzalika maring kono. Inna mahtaju ing butuh sapa nuhat yang mengatakan seperti tadi. Inna mahtaju ing pestine butuh sapa nuhat sing nakrifi kalimat Bil wada' ila dzalika maring kono syarat al wada' li akhdhihim krana jikoe nuhat mau al lafdha ing lafal. Jika lafal jinsan ing dadi jenis lil kalimati maring kalimat. Wal lafdhu ta lafal iku yang qasimu kebagi apa lafal ila maudhu'in maring lafal kang maudhu' wa muhmalin lan lafal kang muhmal. Fahtaju mongko butuh sapa ikilah mau nuhat ilal ihtirazi maring mengecualikan anil muhmali saking lafal sing muhmal bidzikril wad'i kelawan nuturke wadha'. Jadi sekali lagi tadi sudah saya katakan musannaf menggunakan dalam mendefinisikan kalimat menggunakan kata-kata qaulun, tidak menggunakan kata-kata lafaz. Karena dalam sebuah susunan dalam tata cara untuk membuat definisi nanti itu ada kalanya yang namanya definisi yang disebutkan dengan jinsun. Nah, jenis itu ada jinsun itu ada yang namanya maratibul ajnas yang disebut dengan syajarah apa namanya itu kata-kata bahasa Arab syajarah farfarius. Nah, namanya itu syajaratul ajnas. Nanti ada jinsun qarib, ada jinsun ba'id, ada jinsun ali, ada jinsun nazil seperti itu. Nah, di sini apa namanya itu dalam tata cara penyusunan definisi di sini kalau kita musnah mengatakan gitu, kenapa harus ada kata wadha? Karena
para ulama nahwu dalam mendefinisikannya itu dengan menggunakan jinsun ba'id, yaitu berupa kata-kata apa? Lafal. Nek jinsun ba'id padahal lafal sendiri itu masih ada perinciannya. Lafal muhmal sama lafal maudhu. Maudhu artinya yang punya makna, dia memang dibuat punya makna. Ada muhmal, iya dia lafal tapi tidak ditentukan untuk menunjukkan makna tertentu. Misalnya ngene. Ana manuk kutut misalnya teko kuku misalnya kuku lah. Itu lafal yang tidak maudhu, dia lafal wong terucapkan. Ana suarane yastamil ala ba'dil huruf. Kuku kan yastamil ala ba'dil huruf. Cuman kuku itu menunjukkan makna apa? Apa menunjukkan makna dia ini aku pinter atau kan nggak bisa. Maka itu lafzun yang apa? Maudhu. Kok muhmal afwan. Lafal yang muhmal. Gitu. Berbeda dengan lafal misalnya kita mengucapkan peci. Maka lafal peci ya dulu alal makna. Itu maknanya apa? Sesuatu benda yang dipakai untuk menutupi kepala misalnya. Ini jenenge lafal yang apa? Lafal yang maudhu. Nah, di sini ketika Musannif Ibnu Hisham langsung menggunakan kata-kata qaulun. Kenapa dipilih qaulun? Karena nek qaul itu mesti maudhu. Maka tidak perlu beliau menambahi kata-kata bil wadh, karena cukup dengan menggunakan kata-kata apa? Qaulun. Nek qaulun mesti wadh. Jadi enggak perlu, la yahtaj ila ziyadatil wadh. Tidak perlu menambahi kata-kata apa? Wadh, karena sudah jelas nek qaul mesti wadh. Paham iki? Baik, terus. Walamma akhadtu lan dalam semangsane jiko sapa ingsun alqaula ing qaul jinsan ing dadi jenis lil kalimati maring kalimat wa huwa utawi qaul iku khasun iku terkhusus bil maudhu'i kelan lafal kang maudhu'. Lah kata-kata qaul khasun bil maudhu'. Ya. Nah niki perlu kok terangke kok. Ya nang ning sana. Nah kata-kata qaul tuh khasun bil maudhu'. Lafal yang nek qaul mesti maudhu'. Mesti lahu ma. Yes. Aghna nyukupi ning ing ingsun apa zalika mengkono alqaul jinsan ling kalimah anishtiratil wad'i saking mensyaratkan wadh'. Nah. Fa in qulta mengkolamun Muslim juga. fa in qulta mengkolamun ucap sapa sira Taslim ya. Taslim. Terus. falima mongko krana apa adal ta ganti sapa sira Berpindah sapa sira. falima mongko krana apa adal ta pindah sapa sira anil lafzi saking lafal ilal qauli marang qaul. Qultu jawab sapa ingsun li anna lafza krana sak temen lafal iku jinsun jinis ba'idun kang ba'id Nah, ling tilaqihi krana keucapane lafal alal muhmali ing atase lafal kang muhmal wal musta'mal lafal musta'mal kama zakarna kaya oleh wis nutur sapa kita. Lawal qulu ta qaul iku jinsun jinis qaribun kang qarib likhtisasihi krana qaribun kang cedhak. qaribun kang cedhak likhtisasihi krana khususe ikilah mau jinis utawa khususe ikilah mau qaul bil musta'mali kelawan kang musta'mal wasti'malul ajnasi utawi gunakake pira-pira jenis al-ba'idati kang adoh fil hududi dalam pira-pira had Fil hudud dalam beberapa definisi. fil hududi dalam pira-pira definisi iku ma'ibun iku dicela inda ahli nadhari ing dalam mungguhe ahli berpikir. Al-nadhar kene al-mantiqin. Jadi nanti sampai tekan mantek, sampai tekan masalah apa jenenge tata cara membuat definisi memang benar. Jadi definisi yang bagus adalah namanya disebut dengan haddun tamun. Hatam itu ketika disusun dari ya jinsun qarib dengan apa
fasl. Kemarin ada jinsun qarib dengan fasl. Kemarin belum sampai ke situ ya padahal ya. Jadi jinsun qarib dengan apa? Fasl. Baik, sampai sini dulu. Nanti insyaallah lanjutkan lagi. Ya, coba anda ikaut ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.